Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini teman-teman, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak. Apa itu pemodelan perangkat lunak? Pemodelan perangkat lunak adalah disiplin ilmu untuk mempelajari bentuk-bentuk pemodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur dan berorientasi objek. Mempelajari perangkat lunak. Mengapa? Karena sebuah perangkat lunak perlu dikembangkan lebih dari satu orang, supaya orang lain dapat mempelajari perangkat lunak yang kita kembangkan. Belajar pemodelan perangkat lunak. Yang pertama, tahapan pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, model pengembangan perangkat lunak. Dan yang ketiga, pemodelan untuk pengembangan perangkat lunak secara terstruktur sebagai sistem development. Yang keempat, pemodelan untuk mengembangkan perangkat lunak berorientasi objek atau Object Orientation System Development. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui konsep rekayasa perangkat lunak, memahami tahapan pengembangan perangkat lunak, dan mengetahui komponen dan karakteristik perangkat lunak, memahami pembagian perangkat lunak dalam domain aplikasi. Kompetensi dasar. Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai tuntunan dalam menggunakan teknologi mendengar. Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energi di alam. Mengamalkan nilai-nilai iman sesuai dengan ajaran agama Islam. Menunjukkan perilaku ilmiah. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan. Menjelaskan konsep pemodelan perangkat lunak. Menyajikan beberapa karakteristik pemodelan perangkat lunak. Itulah tadi kompetensi dasarnya dari sumber materi. Mulyanto. Selanjutnya itu rekayasa perangkat lunak. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Sebuah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak melalui dari tahapan awal, yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Konsep rekayasa perangkat lunak. Tahapannya berupa: yang pertama, analisis, selanjutnya desain, selanjutnya kita implementasi, selanjutnya pengujian. Di dalam sistem analisis ada tujuan, yaitu untuk menganalisis sistem untuk mengetahui spesifikasi, struktur penggunaan, dan menyeleksi fitur sistem yang lain. Dalam prosesnya, analisis itu membutuhkan penjadwalan, schedule, analisis kebutuhan, dan hasilnya sesuai target waktu pengerjaan. Spesifikasi perangkat lunak. Desain. Tujuannya untuk mendapatkan dan menstrukturkan kebutuhan sistem secara keseluruhan, mengembangkan spesifikasi teknologi. Prosesnya yaitu membuat diagram, DFD, SDRD, dan UML. Membuat user interface. Untuk hasilnya yaitu spesifikasi tampilan, pemrosesan laporan, struktur program, basis data, dan perancangan struktur fisik lainnya.
sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan. Untuk prosesnya yaitu menuliskan program, membuat basis data, menginstal dan menguji sistem. Hasilnya program dan dokumentasi. Pengujian atau testing. Dalam proses ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas perangkat lunak, untuk memeriksa bug dan error, dan untuk tujuan yaitu black box testing, interface atau hasil, white box testing, struktur program atau logika. Untuk hasilnya itu perbaikan perangkat lunak dari bug dan error perangkat lunak yang siap pakai. Untuk dokumen dan support, paket software, exe, file data, dokumen pendukung. Untuk bahan instruksional, manual book dan petunjuk troubleshooting. Karakteristik perangkat lunak sendiri terdiri dari 3, yaitu perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. Perangkat lunak tidak pernah usang. Sebagian besar perangkat lunak dibuat secara kostum pilih, serta tidak dapat sakit dari komponen yang sudah ada. Untuk macam-macam perangkat lunak itu sendiri berdasarkan domain aplikasi ada 8. Yang pertama sistem software, kedua real time software, yang ketiga business software, yang keempat engineering dan scientific software, yang kelima embedded software, yang keenam personal computer software, yang ketujuh web based software, yang kedelapan artificial intelligence software. Ya, sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Untuk masukan dan kritik bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.